Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak. Hari ini kita akan baca dengan sebuah tema, yang galau ingin bertemu kamu segera. Ada seseorang yang lagi galau dan dia kepingin banget untuk ketemu sama kamu dengan segera. Siapa orang ini dan bagaimana situasi dia? Kita lihat dulu ya. Yang ingin bertemu dengan kamu segera. Orang ini yang kepengen ketemu sama kamu segera sebenarnya adalah seseorang yang sedang berusaha untuk membangun finansial dia. Ya, di sini kartunya Pentacle. Jadi sedang membangun finansialnya. Ada yang mungkin juga lagi sekolah lagi. Intinya adalah dia sedang memperjuangkan masalah finansial. Karena posisi finansial dia itu dia masih merasa masih dini gitu ya. Situasi finansialnya itu tidak begitu solid atau tidak begitu kuat. Itu yang kalau Sora lihat di sini sekarang. Oke, kita lihat lagi situasi dia sekarang. Ya. Yang menjadi pemikiran dia, yang menjadi pertimbangan dia, fokusnya dia adalah tentang masa depan. Jadi kenapa dia berpikir untuk masalah finansial? Yang dia pikirkan dan yang dia pertimbangkan itu adalah tentang masalah ke depan. Gitu loh ya. Bagaimana supaya ke depan itu dia itu bisa posisinya cukup settle, cukup aman gitu loh ya untuk segala sesuatunya dan perencanaan lain. Orangnya ini tipenya analitis dan tipenya analisa sekali dan logika gitu ya. Dari dua kartu ini terlihat bahwa tipenya itu memang mungkin kelihatannya orangnya diem atau pasif, tapi sebenarnya sangat berlogika tentang masalah finansial dan tentang masalah pemikiran-pemikiran tentang masa depan. Oke. Kita sekarang mau lihat lebih lanjut. Oke, dengan situasi dia yang lagi fokus tentang masa depan ini, kita lihat lagi berikutnya ada kartu apa. Nah, di sini juga banyak yang kalau Sora lihat banyak fokusnya sekarang itu adalah tentang sosok ibunya di dalam keluarganya. Atau di sini ada anggota keluarga yang berperan jadi ibu. Entah itu ibunya, entah itu neneknya, atau kalau orang tuanya single parent ya bapaknya yang udah jadi kayak ibunya, kakeknya yang udah jadi ibunya dan sebagainya. Jadi di sini juga ada yang punya tanggung jawab secara anggota keluarga, gitu loh ya. Sehingga fokusnya dia banyak mengabdikan energi dan perasaannya dan sebagainya itu ke arah keluarga. Oke. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Siapa sih ciri-cirinya orang ini? Oke, siapa ciri-cirinya orang ini? Tuh kan? Orang ini tuh sangat-sangat cenderung sedikit memang kaku ya. Tapi karena pemikiran dia itu banyak dia analisa soal bagaimana berpikir segala sesuatunya dengan logika. Oke. Orang ini pemikirannya itu jauh ke depan ya. Tapi di satu sisi juga orang ini menyadari dan realistis sama situasi yang sekarang. Untuk umur ya, berarti dia sudah cukup ya, umurnya bisa dikatakan cukup dewasa ya. Artinya kemungkinan besar sih di atas 30-an atau 40-an. Oke. Nah, orangnya terlihat kaku ya dan suka memberikan arahan. Orang ini itu selalu situasinya itu naik turun di dalam hidupnya dia. Ya, banyak situasi-situasi yang seperti juggling. Jadi nggak seimbang di dalam hidupnya dia. Nanti ada perbaikan, nanti turun lagi, nanti ada perbaikan, nanti turun lagi kayak gitu. Apalagi untuk masalah finansial, ada kayak pola-pola berulang yang apa namanya ada di sana. Jadi kayak contoh, udah minjem uang, tapi nanti tiba-tiba dibalikin, tapi nanti harus dipinjam uang lagi gitu loh ya. Itu kalau yang Sora lihat. Oke. Orang ini itu juga sangat peduli terhadap orientasinya keluarga. Orang ini itu cara berpikirnya itu juga ada yang cukup mendalam kalau yang Sora lihat di sini, ya. Orang ini itu ada sisi-sisi tertentu di dalam dirinya dia. Jadi kalau dia lagi diem dia bisa diem banget. Kalau dia lagi aktif dia bisa aktif banget, ya. Orangnya ini suka eksplorasi, orangnya ini suka mencari tahu. Banyak yang pergerakan pekerjaannya itu mobilitasnya tinggi. Jadi mungkin dia harus sering banyak-banyak berpergian selama bekerja. Atau memang pekerjaan dia yang berhubungan dengan travel atau transportasi itu juga ada. Ya. Orang ini punya ikatan secara energi sama kamu. Banyak yang punya ikatan secara soulmate atau twin flame.
Artinya di sini ada satu koneksi di antara kalian yang sangat kuat sebenarnya. Oke. Itu yang membuat kalian itu seperti saling terkoneksi, meskipun mungkin nggak banyak bicara, nggak banyak ketemu. Oke. Satu lagi. Orang ini sangat orientasi sama keluarga. Ya, jadi orangnya family man, ya. Kalau ada keluarga atau apa, dia pingin keluarganya bisa sukses, bisa berhasil, kebahagiaan, gitu loh ya. Sangat mengutamakan keluarga inti ataupun keluarga yang ingin dia bangun nantinya, gitu loh. Orangnya seperti itu, ya. Mengutamakannya nggak dirinya sendiri aja. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat situasinya. Selain tentang dia yang lagi fokus tentang finansial, mengurus keluarganya dan tentang masa depan, apalagi sih yang sebenarnya membuat kalian itu mungkin pada saat ini ada penundaan, belum bisa bertemu. Ya. Orang ini tuh memang sedang menarik diri. Ya, dia sedang menarik diri, sedang banyak merenungkan apa yang harus dia lakukan sama hidupnya dia. Ya, orang ini tuh merasa dalam posisi sendirian, mungkin dia kurang support, dia sama ini juga mungkin harus menghadapi segala sesuatunya sendirian, gitu loh ya. Artinya di sini memang dia yang menarik diri, gitu loh. Karena situasi-situasi yang ada, dia merasa bahwa dia tuh tipenya memang senang sendiri. Dia merasa tanggung jawab masalahnya dia jadi tanggung jawab sendiri dia, gitu. Dan kalau dia mau cari jalan keluarnya harus dia cari pikirkan juga sendiri, gitu loh. Masalahnya lagi-lagi ya, yang terjadi di antara kalian jadi akhirnya masalah uang. Oke. Jadi di sini ada dia sendiri bisa mikir gitu loh. Kayak kalau buat keluargaku aja nggak cukup, apalagi buat kamu, apalagi buat masa depan kita gitu loh. Jadi di sini memang kompleksitas yang sangat tinggi tentang masalah finansial bercampur dengan masalah keluarga. Ya, apalagi orientasinya sudah kompleks. Apalagi kalau kamu juga berharap dia itu bisa jadi seseorang yang mensupport secara ekonomi. Karena dia menarik diri, makanya dia tidak bertemu dengan kamu. Ya, tapi kenapa? Dia kepingin ketemu sama kamu dengan segera. Ada perasaan kuat ke kamu, ya, karena kamu salah satu sumber kebahagiaannya dia. Jadi sebenarnya dengan dia sekarang menjauh itu, sebenarnya dia lagi berpikir, aku mesti gimana? Jalan keluarnya gimana? Supaya aku bisa selesai dan keluar dari lingkaran yang seperti ini. Terus tadi kan Sora bilang ada pola berulang di sana. Nanti membaik, memburuk lagi, nanti membaik, memburuk lagi gitu. Tapi sebenarnya di sini dia kepingin ketemu kamu. Ada satu perasaan sangat positif ke arah kamu. Dia merasa kamu tuh sosok yang sangat ceria, menyeriakan dia, positif buat dia, hangat, friendly buat dia gitu. Itu yang dia rasakan dari kamu. Kan? Dia pingin banget bisa segera bertemu dengan kamu dengan nyata. Secara nyata pergerakan bisa ke kamu tuh udah kepengen banget sebenarnya. Gitu loh. Tapi apa yang mau dikata ya? Sekarang situasi dan keadaan tuh ya lagi kayak gini gitu loh. Situasi dan keadaan itu sedang tidak kondusif gitu loh. Sehingga energi dia banyak dia arahkan ke harus berfokus sama nyelesain masalah. Gitu. Dia merasa dia harus tampil jadi seseorang yang bisa segalanya untuk kamu. Ya. Jadi di sini banyak juga yang fokus manifestasi, dia tuh fokusnya jadinya banyak gitu. Jadi di sini tentang masalah prioritas ya. Ada yang harus bermanifestasi secara masalah finansial, lalu bermanifestasi tentang masalah hubungan kedepannya seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya banyak sekali manifestasi yang sedang dia lakukan, sedang dia jalankan, ya. Dan di sini dia merasa bahwa hidup dia itu banyak sekali kejutan-kejutan yang tidak bisa dia duga. Kita lihat dulu bagaimana perasaan dia sebenarnya, kenapa dia pengen segera ketemu sama kamu. Oke. Dia itu sebenarnya kepingin loh bisa taking care kamu, seperti kamu selalu taking care dia. Makanya tadi kan Sora udah bilang, banyak di sini yang dia merasa bahwa kayak situasi aku yang seperti ini ngebuat dia tuh down secara mental gitu loh. Gimana aku mau taking care kamu? Orang masalah diriku sendiri aja nggak bisa aku selesaikan gitu loh.
Aku sebenarnya sangat sayang dan cinta sama kamu. Kamu sudah jadi seseorang yang sangat sempurna buat aku. Dan di sini banyak dia yang mendalami ya, pelajaran secara spiritual, secara keagamaan juga, semakin dekat juga secara spiritual ya. Untuk dia tuh banyak yang beralih juga untuk lebih banyak beribadah energinya gitu loh. Jadi proses yang dia alami sekarang dan yang dia jalani sekarang membuat dia itu menyadari bahwa dia harus lebih banyak beribadah ya, lebih banyak mendekatkan diri kepada yang di atas. Dia menyadari bahwa koneksi di antara kalian itu tidak biasa ya, dan banyak sekali masalah-masalah yang di luar kontrolnya dia. Jadi sebenarnya kalian tuh terkoneksi, tapi masalah yang kayak situasi dan keadaan dia merasa bahwa aku tidak punya cukup energi untuk mengontrol situasi dan keadaan hubungan kita. Dia berharap suatu hari dia bisa punya masa depan sama kamu. Orang ini berharap ada masa depan di antara kalian. Dia belum ketemu sama kamu, tapi pingin ketemu sama kamu segera, karena dia sekarang sedang working on myself, sedang bekerja keras untuk memperbaiki situasi dia, memperbaiki keadaan dia, jadi dia bisa segera ke kamu. Jadi bukan karena dia tidak cinta atau tidak sayang, tapi justru karena dia merasa bahwa aku harus bisa menjadi seseorang yang layak untuk kamu. Dan buat sekarang, memang aku terkesannya nggak berbuat apa-apa karena aku harus prioritaskan keadaan aku dulu. Gimana caranya mengutamain kamu kalau keadaan dia pun nggak baik-baik aja, gitu loh. Dan dia berharap dengan kamu saling berjauhan sama dia sekarang, atau yang sedang terjadi, kamu bisa saling memperbaiki situasi dan keadaan, gitu loh. Hati kamu, perasaan kamu. Dia tidak ingin kembali dan hanya untuk menyakiti kamu lagi, membawa kabar berita buruk lagi, bahwa situasi keadaan dia masih berantakan, masih nggak bagus. Itu dia nggak menginginkan itu kalau yang Sora lihat. Ya. Dia berharap kamu belum ngelupain dia, gitu loh. Karena dia belum lupa soal kamu. Nah, dia itu pingin ketemu sama kamu segera karena dia juga takut kamu lupain dia nanti kalau kelamaan nggak ketemu. Ya. Kamu tidak bisa di-compare sama yang lain, gak bisa dibandingkan sama yang lain. Kamu sangat spesial buat dia. Dan aku udah gak tahan, aku gak kuat kalau jauh-jauhan terus sama kamu. Jadi orang ini secara energi memang sangat butuh keberadaan kamu. Gitu loh ya. Kenapa dia sangat butuh kamu? Kamu menjadi seseorang yang support dia. Kamu jadi seseorang di balik kesuksesan dia, keberhasilan dia. Kamu banyak mendukung dia. Dia tahu bahwa kamu salah satu orang yang bisa membuat dia berhasil. Ada satu energi keberuntungan juga dari kamu. Oke. Dan dia merasa kamulah satu-satunya orang yang bisa mengerti, memahami, bicara, jalan pikiran dia ketika situasi atau kondisi sedang kurang baik. Ya. Situasi atau kondisi yang kurang baik ya, untuk memulai komunikasi lagi gitu loh ya, butuh situasi dan keadaan yang lebih baik juga gitu loh. Dan dia merasa bahwa kamu secara pemikiran kamu tuh bisa cocok pemikirannya sama dia, kalian tuh bisa sinkron. Dan memang secara energi dia sangat tertarik oleh energi kamu yang secara fisik memang tipenya dia. Terus kamu juga seseorang yang sangat positif, seseorang yang sangat kreatif gitu loh ya. Jadi ada perasaan, jadi gini, dari segi pemikiran ataupun dari segi energi, kalian tuh banyak kecocokan gitu loh. Itu yang terlihat. Ya. Terus Kak Sora gimana dong ke depannya kamu? Sabar. Ya. Dia akan ketemu sama kamu segera, tapi memang butuh kesabaran. Sekarang situasi masih membatasi dia, termasuk keadaan finansial dia, untuk bisa bertemu dengan kamu. Dia akan rekonsiliasi kembali lagi sama kamu, memperbaiki kembali hubungan kalian. Karena memang kamu selalu jadi rumah buat dia gitu. Jadi kalau untuk kamu yang lagi nggak komunikasi, sabar. Dia sedang bangkit dari segala keterpurukan itu. Jadi memang bangkit dari keterpurukan itu nggak mudah ya teman-temanku. Oke, jadi dia sedang bangkit dari keterpurukan dan berproses. Tapi dia akan berjuang. Dia akan berjuang untuk kalian, ya, untuk kamu, untuk kalian. Ya. Dia berharap kamu masih mau sabar untuk menunggu perjuangan itu. Kamu yang terbaik buat dia.
Dan kalau yang Sora lihat di sini, oke, dia tahu bahwa dia tuh banyak salah sama kamu, ya, dengan diemin kamu juga gitu loh. Mungkin dia menyadari bahwa dia harusnya banyak bicara dan terbuka sama kamu. Oke, dia berharap kamu masih mau komunikasi sama dia. Ya, dia berharap pada saat itu dia tidak berkomunikasi itu bukan karena dia nggak sayang, tapi karena dia merasa dia butuh waktu dan butuh space. Aku lari dari kamu. Aku sayang kamu tapi aku lari dari kamu karena dia takut, bukan takut sama kamu, tapi takut sama komitmennya, takut nggak bisa bertanggung jawab. Tapi Sora di sini ada keniatan orang ini untuk berjuang, ya, ada keniatan dia untuk berjuang. Oke, pasti selalu ditanyakan Sora, dia pengen segera ketemu sama aku, tapi kapan dong segeranya? Oke, biar adil, di sini ada kartu zodiak yang ada waktunya juga, ya. Jadi ingat ya, bisa tertukar-tukar waktunya, oke? Bisa, maksudnya bisa waktunya itu ketukar-tukar, oke? Bisa waktunya udah kejadian atau belum. Sebentar ya, aku cek kartunya dulu, oke? Kita coba lihat. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Gemini 3 minggu lagi atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. Jadi kalau dia Gemini belum tentu 3 minggu lagi ya, bisa saja Gemini tapi 2 bulan lagi gitu. Paham ya? Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi. Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi atau tanggal 7. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi. Ya, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita akan coba lihat alfabetsnya. Ya, jadi kalau kamu mau menjalankan ini ya sabar. Oke. I, O, B, R, X, B, Z, V, Z lagi, R, M, P, T, P, W, F, A, S, dan M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Semoga apa yang Sora bagikan hari ini bisa berguna. Untuk kamu yang pengen personal reading, untuk kamu yang kepingin beli kartu, untuk kamu yang pengen belanja kartu, atau pengen juga belajar baca kartu, silahkan linknya ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Ya, pikirkan bijaksana sebelum melangkah. Jangan lupa main juga ke channel pertama Sora di Sora Tarot, linknya ada di bawah juga. Jadi Sora sehari upload 2 kali, jadi kamu jangan takut kesepian karena Sora selalu menemani kamu untuk curhat. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai kita ketemu. Bye.